Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Maesaro dari SMP Negeri 3 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, mahasiswa PPG Daljab IKIP Siliwangi Bandung, program studi Bahasa Indonesia. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Sudah siap belajar? Siap. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya, seperti biasa. Silakan berdoa dulu. Dipimpin oleh KM. Silakan pegang. Rapi-rapihan. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hujan, tidak ada yang kesiangan ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Gimana tadi, basah tidak? Basah. Iya, tapi pakai jaket ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran Ibu akan absen dulu ya. Ahmad Raihan ada? Iya, hadir. Anggi? Hadir, Bu. Anggi hadir. Bayu? Hadir. Erik hadir. Gary sudah. Gary sudah ada ya? Ya. Lionel Messi ada. Lucky ada. Lucky dan Lucy. Nur Almira ada. Rila ada, selalu tersenyum Rila. Salma ada. Sahna ada. Iya, tadi bahasa-basahan Sahna ya. Gak apa-apa ya, awas hati-hati. Ini kalau yang bahasa-basahan. Suci ada. Vega KM kita, iya, terima kasih. Nah, hari ini kan kemarin kita masih melanjutkan tentang pembahasan teks apa, coba kemarin pelajaran apa? Teks apa? Teks persuasi. Iya betul, teks persuasi. Nah, masih hari ini kita juga masih berlanjut membahas atau mempelajari teks persuasi. Nah, coba Ibu tanya, siapa yang masih ingat apa itu teks persuasi? Pega, apa Pega? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, pendidikan, atau mengikuti pemikiran atau tindakan Bapak. Betul, tepuk tangan untuk Pega. Iya, itu kita sudah belajar minggu kemarin ya. Masih ingat kan? Iya. Selain kaidah kebahasaan, kita juga kemarin sudah belajar apa? Struktur teks, kita juga belajar kaidah kebahasaan. Apa saja sih di dalam kaidah kebahasaan? Siapa yang bisa? Woi, Lucky, apa saja? Itu ada kata ajakan. Ada kata ajakan pasti, karena kita berbicara dengan teks persuasi itu pasti ada kata ajakan. Selain itu? Kedua ada kata penghubung, Bu. Ada kata penghubung. Iya, betul. Terus yang ketiga? Kata teknik atau peristilahan. Kata teknik. Ada lagi? Masih ada?
Tidak, iya. Jadi itu ya, jadi kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi itu. Nah, ini ada video. Silahkan simak video tentang sampah berikut. Nah, sebelum kita menulis, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu langkah-langkah menyusun teks persuasi. Jadi ada berapa langkah? Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, oke. Jadi, langkah-langkah teks persuasi itu ada berapa? Ada 4 katanya. Yang pertama, tentukan tema. Nah, jadi sebelum kita menulis teks persuasi, kita juga harus menentukan tema dulu. Apa ya kira-kira tema yang akan kita ambil untuk dijadikan tulisan, sebuah tulisan teks persuasi. Nah, begitu. Terus yang kedua, setelah ada tema, ada susunan perincian. Susunan perincian. Jadi kalian buat kerangkanya dulu. Nah, ini mencatat dulu apa ya akan misalnya kita akan membuat 4 paragraf. Paragraf pertama itu apa? Dirinci dulu yang hal-hal pentingnya. Tetapi ingat, fakta dan pendapat harus disertakan. Jadi ya, sekali lagi, yang pertama ada penentuan tema, yang kedua ada susunan perincian. Itu menulis hal-hal penting yang ada di kerangka teks persuasi yang akan dibuat nanti. Yang ketiga ada pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan boleh dari buku paket yang kalian punya, atau boleh juga misalnya, Bu, boleh enggak mencari bahannya? Saya Google, boleh, asal tidak menjiplak. Itu ya, bisa ya, boleh ya. Yang terakhir ada pengembangan teks. Nah, kalau sudah bahan ada, terus sudah membuat kerangka, dijadikanlah sebuah kesatuan utuh, dikembangkan menjadi teks persuasi. Ingat, harus memperhatikan kaidah kebahasaan juga struktur teks yang kemarin kita Ibu sampaikan. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Silakan, ayo. Sudah duduk per kelompok, pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan boleh dari buku paket yang kalian punya, atau boleh juga misalnya, Bu, boleh enggak mencari bahannya? Saya Google, boleh, asal tidak menjiplak. Itu ya, bisa ya, boleh ya. Boleh mencari referensi, silahkan. Cari bahan sebanyak-banyaknya. Karena kita membuat proyek, karena kita akan membuat suatu tulisan tentang teks persuasi, dan ini kita berkelompok, silahkan kalian tentukan dulu tugas kelompok masing-masing. Silahkan kalian tentukan dulu tugas masing-masing kelompok. Misalnya, Vega untuk mengisi struktur teks yang pertama, mencari kerangka teks pertama. Terus Raihan, selanjutnya Messi, selanjutnya Suci. Jadi struktur teks, ingat struktur teks itu harus ada di dalam teks persuasi yang akan dibuat. Maka untuk itu silahkan diskusikan pembagian tugas masing-masing. Mau berapa? Misalnya ada 4 paragraf. Misalnya siapa ini? Gary tentang pengenalan isu. Terus Bayu tentang apa? Tentang rangkaian argumen. Silakan berdiskusi. Yuk. Kalau sudah ditentukan, kita akan langsung ke LKPD. Nah, selanjutnya ini ada diskusi. Tema sudah ditentukan tadi? Sudah. Lalu silakan buat perincian. Ya, sok. Buat perincian, terus menyusun tadi ya. Sudah ya langkah-langkahnya. Oke.
Nah, silakan dibuat ya, silakan diskusikan buat kelompok, buat teks persuasi berdasarkan hasil diskusi. Silakan. Yo, diskusi, ngobrol. Diskusi saja. Ngobrol, jangan diam. Apa dan lucu. Siap. Berdiskusi. Ya. Yuk. Ada kesini. Ngobrol. Sini aja nggak akan kalah. Dapat menimbulkan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sedikit lagi? Ya. Kesepakatan kita waktu tinggal 3 menit ya. Ya, waktu tinggal 3 menit. Sudah? Ada yang sudah? Sok, iya, ayo. Kelompok 2 sepertinya sudah selesai ya. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo, nanti karena kita akan presentasi lalu dinilai nanti. Setelah ada presentasi, kita penilaiannya mau bagaimana? Mau seluruhnya atau satu-satu? Satu-satu saja ya. Misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok misalnya Ibu Tanti tunjuk untuk kelompok lain yang memberikan nilai. Oke? Ya. Yuk, ini aja. Ya. Oke, ya, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi di depan kelas, ya. Boleh ke depan semuanya, boleh. Oh, ini kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4 dulu katanya. Ya. Kelompok 1. Oh iya. Ini mungkin kelompok 1 ini. Ya, boleh. Stop. Yuk, sebelah sini. Yang lain disimak ya. Nanti silakan berikan penilaian kepada teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vegariani dari kelompok 1 sebagai ketua kelompok 1. Dan saya Rehan. Saya Suci.
Saya Messi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pemahaman kami dan hasil kerja kami tadi, belajar kami tadi tentang teks persuasi tentang sampah. Sampah menjadi isu yang belum juga dapat terselesaikan. Adanya sampah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi manusia. Semakin banyak sampah, maka semakin banyak pula tempat untuk menampungnya. Dengan daur ulang sampah, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Sebagian sampah plastik dapat didaur ulang, di antaranya plastik, kaleng, kardus, kertas, dan botol. Semua bahan tersebut dapat dipergunakan untuk membuat berbagai barang kerajinan seperti tas, aksesoris, mainan anak, dompet, tas bunga, bunga plastik, dan media tanam seperti pot. Maka dari itu, sebaiknya mari kita daur ulang sampah agar sampah yang masih berserakan di lingkungan dapat berkurang. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Siapa yang mau memberikan penilaian untuk kelompok 1? Ya, Anggi boleh? Silahkan. Kelompok berapa Anggi? Kelompok 3, Bu. 3, ya. Anggi memberikan nilai untuk kelompok 1 berapa Anggi? 80 sih, Bu. Kata Anggi nilai kelompok 1 80 katanya ya. Bagaimana strukturnya? Kalau menurut kita sih udah lumayan. Memang mengapresiasi juga gitu ke kita. Iya. Iya, jadi nilai untuk kelompok 1 80. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Silakan selanjutnya yang mau tampil. Kelompok 2 ini. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya adalah Kanita Dinda Maulana. Nama saya Sandra Rizky Gumelar. Nama saya Salman Nuraina. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks persuasi bertemakan sampah. Banyaknya sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya adalah salah satu permasalahan yang belum juga dapat dituntaskan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mengurangi penggunaan plastik dengan mendaur ulang plastik menjadi produk baru. Selain mengurangi jumlah sampah plastik, produk yang dihasilkan dapat dijual dan memberi keuntungan. Maka dari itu, mari daur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual, seperti tas, dompet, aksesoris, mainan, vas, bunga plastik, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman, yuk kita kurangi penggunaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada sampah di lingkungan, sebaiknya kita daur ulang saja. Bagus. Ya. Bagaimana penilaian untuk kelompok 2? Pega boleh menilai kelompok Pega kelompok 1? Silakan. Nilainya berapa untuk kelompok 2? 85 Ibu. 85. Wow, lebih besar. Alasannya apa? 85. Karena dari struktur teks sudah ada semua, lalu tadi juga ada pernyataan ajakan dan ada penegasan ulang kembali. Iya, betul, setuju. Ya, boleh ditutup? Iya. Boleh ditutup dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Pratama, sekaligus ketua di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anggi. Nama saya Amira. Nama saya Ayu. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks persuasi yang bertema sampah. Sampah yang dibuang di jalan, di pinggir-pinggir
bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Tempat-tempat tersebut menjadi kotor dan kadang sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Belum lagi jika sampah yang dibuang adalah benda-benda tajam yang dapat melukai manusia atau hewan. Masalah membuang sampah sembarangan juga tidak dapat dianggap sepele. Selain mengganggu kenyamanan, sampah juga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Misalnya, sampah plastik yang berisi air yang tergenang menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita buang sampah pada tempatnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagus juga. Udah pintar-pintar ya. Ibu rasa kalian sudah memahami ya itu bagaimana itu membuat cara menulis teks persuasi. Nah, tapi ibu juga kelompok Anggi juga sudah bagus. Tapi ibu ingin tahu dari kelompok lain untuk menilainya. Siapa yang mau menilai? Boleh, Indira, boleh. So. Menurut kelompok aku udah bagus, tapi ada kurang pede juga. Oh, dari cara ya. Iya, boleh. Berapa nilai untuk Anggi dan teman-teman? 80. Wah, Bararagus. Jangan takut untuk memberikan nilai ya. Mau besar, mau kecil silahkan. Iya, boleh duduk. Terima kasih. Iya. Ada yang belum tampil? Kelompok. Iya. Silahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku dari kelompok 4 dan perkenalkan nama saya Indira Priyanti Sukandar dan Perkenalkan nama saya Gary. perkenalkan nama saya Lucy. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teks persuasi tentang bertema sampah. Banyak dari kita yang menyepelekan bahaya sampah, bahkan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih kerap terjadi di sekitar kita. Oleh karenanya, sampah merupakan salah satu permasalahan yang ada di sekitar kita. Sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Kita terkadang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh sampah. Membuang sampah sembarangan dapat membuat lingkungan tercemar jika sampah dibuang begitu saja. Sampah, khususnya sampah organik, akan mencemari tanah sebab sulit diuraikan. Jika dibuang sembarangan lalu terbawa ke air sungai, sampah akan menyebabkan bencana banjir, sebab akan menghambat aliran air. Maka dari itu, ayo kita jaga kebersihan lingkungan dari sampah yang berserakan. Jadi, oleh karena itu, kita harus menyadarkan diri sendiri dari sekarang untuk membuang sampah ke dalam tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum mengomentari, yang belum memberikan nilai siapa tadi ya? Oh iya, kelompok silakan. Ya. Menurut kelompok saya, untuk teksnya sudah bagus, cuman di pembukaannya terlalu banyak kata kampung gitu. Oh iya, kata penghubung ya. Ya, terus? Sudah bagus. Nilainya berapa nilainya? 83 ya. 83 untuk kelompok Indira. Iya. Berarti sudah bisa ya, sudah bagus ya nilainya. Silahkan, boleh duduk. Iya. Untuk karena kalian sudah hebat hari ini, kita kasih tepuk hebat dulu ya. Boleh? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Saya hebat. Iya. Sudah begitu. Nah, tadi kalian kan sudah menilai sesama teman, tadi kelompok 1 dengan kelompok 3 dan seterusnya. Penilaiannya, Ibu setuju dengan penilaian yang kalian buat?
dari penilaian dari Ibu juga sudah bagus, sudah Ibu simpulkan bahwa kalian dengan tadi memperlihatkan, mempresentasikan, Ibu simpulkan kalian mampu menulis teks persuasi. Sudah keren, nilainya juga sudah bagus. Nah, tapi tentunya dari yang paling bagus itu ada yang terbagus ya. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah bisa. Tapi sesuai dengan penilaian Ibu dan penilaian tadi juga teman, kelompok yang paling bagus yang kaidahnya sudah ada, terus strukturnya juga sudah sesuai, terus langkah-langkahnya Ibu lihat tadi keliling juga sudah bagus, sudah ada. Ibu berikan reward untuk ke kelompok siapa ya? Siapa yang paling bagus? Saya. Kelompok yang paling bagus Ibu kasih berikan kepada kelompok Pega. Iya. Selamat kelompok Pega. Nanti hadiahnya di belakang ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin tahu apakah kalian bisa apa yang kalian dapat hari ini. Ibu ingin kalian menyimpulkan apa sih yang kalian dapat hari ini pembelajaran kita. Boleh siapa yang mau menyimpulkan? Pega boleh, ya silahkan berdiri Pega. Ya, nah silahkan Pega untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini, seperti yang kita sudah tahu, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang langkah-langkah. Pertama ada tentukan tema. Jadi kita harus bisa menentukan tema apa yang mau kita buat seperti itu. Untuk kedua ada susunan perincian. Untuk ketiga ada pengumpulan bahan dan untuk keempat ada pengembangan teks. Iya, tepuk tangan untuk Pega. Iya, betul Pega. Nah, apa kendala Ibu? Pasti setiap menyusun, setiap membuat sesuatu, kita karena membuat tulisan, membuat satu proyek tulisan itu pasti ada kendala. Yang tadi kalian yang kalian tadi hadapi, apa kendalanya? Kalau Rila, kendalanya apa tadi? Di penggunaan kaidahnya Ibu ya masih agak pusing gitu. Jadi memilih kaidah-kaidahnya, memasukkan kaidah ke dalam teks. Oh iya. Jadi nanti Rila mencari-cari, kan sudah ada ya contoh-contoh kaidah khusus untuk teks persuasi, nanti bisa. Berarti kesulitan dalam merangkaikan ya kata-kata dan memasukkan kaidah. Apa kesulitannya tadi, Luki? Kita refleksi ya, kesulitannya bagaimana ya? Seperti sampaikan Bu, bahan, merangkai argumen itu susah. Oh iya. Oke. Jadi Luki juga sama, rata-rata kesulitannya itu dalam merangkai bahan. Nah, itu tadi refleksi untuk diri sendiri. Untuk selanjutnya, untuk tindak lanjut selanjutnya, silahkan nanti buka-buka sumber-sumber lain ya, misalnya dari jurnal, dari koran, dari majalah, bisa itu. Terus nanti selanjutnya setelah kita membuat teks persuasi, ada langkah selanjutnya untuk di rumah. Untuk nanti itu ada Ibu sudah bagikan di lembar terpisah, itu nanti untuk dikerjakan di rumah ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai, kita sudah bisa menulis teks persuasi sesuai dengan kaidah dan struktur. Ibu tutup untuk pertemuan hari ini dengan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan. Ya.